Kakak bokap bilang, lu sial banget ya punya anak cowok satunya yang gak punya masa depan. Walaupun gue udah melayani, but that orphan spirit ternyata belum bersih banget sama gue. Malah gue bilang tadi, I cover it. Tiba-tiba pemilik mau bilang, kita gak perpanjang, you have to move. Wow. Orphan spirit gue mulai berontak lagi. Apalagi setelah dengar ternyata the reason, well ada other churches mau pakai. Sampai satu hari Lia bilang, maybe God close the door to open the new door. Wah, gue langsung diem. Malah yang luar biasa berkata, Pak kami udah tungguin. Wow. Udah denger nih ada gereja yang dikeluarin katanya. Dan kami udah nungguin kapan nih timnya Grow datang. Gue gak khotbah, gue cuma bilang Jesus love you. And that word spoke power bro. Gue cuma mulai gitu, anak-anak start nangis. Pastor can you hug me? Gue ini kan fatherless dulu gitu loh. Kenapa sekarang orang bisa tanda kutip waktu itu bilang, if you want to make a father of generation, lu ketemu Andi Cokro. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang gue udah pengen banget ketemu udah lama, dan caranya ketemu ya udah undang aja ke sini. Pendeta Andi Cokro. Yeay. Hai Bill. Oh, akhirnya gue di sini. Akhirnya. My dream come true. Thank you for coming. The hot seat. Yeah. Thank you for coming. Pastor Andi gerejanya gak jauh dari sini. Kita studionya dekat-dekat sama Pondok Indah nih. Pondok Indah, yes. Dan udah pelayanan berapa lama Pastor Andi? Gue inget banget diajakin main drum pertama lagi sama Alex Iranata almarhum. Wow. Disitulah encounter gue sama Tuhan balik. Iya. Rencananya cuman gara-gara gue sempat hilang di SMA. Belum SMA, bahkan SMP 3 waktu itu gue hilang banget. Nyokap desperate banget, nih anak tadinya begitu berapi-api tiba-tiba hilang. Dan ketemu Pak Alex lagi mau cari tempat buat latihan buat Jakarta Press Center waktu itu awal-awal. Pakai rumah saya ada studio, and my dad kan suka banget audio, makanya dia buat studio rekaman segala macam. Dari situ dipakai rumah saya dengan maksud supaya anaknya main drum lagi. And I remember bro, first song tuh gue duduk lagi, God touch me. Gue inget banget gue nangis di drum itu. Gue bilang Oh iya? I was touched by the first love again. Dan disitulah gue mulai masuk melayani. I'm still 15 years old waktu itu. You grew up in Jakarta ya? Dari orang Jakarta nih ya? Jakarta, tapi kecil sempat di Surabaya. Tapi ya my family born in Jakarta. I was born dari family business, Cokro Group, Bengkel Bubut. I'm the third generation. Kalau bisa ngobrol nanti sih, I will tell my story dari diharapkan jadi pengganti, successors, tapi Tuhan mau masuk. Papa maunya nerusin. Ya semua orang tua katanya begitu. Pastinya kan, dia bangun the empire of business. Walaupun sempat papa dulu gak smooth, I'm the only son. Tapi turn out anaknya ini lahir rejected, minder, super minder bahkan. Buat gue untuk bisa ngomong depan orang dulu nggak bisa. Frozen, main kancing, nggak perlu pelajaran nyanyi di SD, pelajaran puisi, nol. Wow. Sampai dibawa ke psikolog, psikiater, pokoknya. Dan yang gue nggak pernah lupa, one day gue lagi main-main di kantor bokap, ada kakak bokap karena mereka berdua kan bisnisnya. Kakak bokap bilang, lu sial banget ya punya anak cowok satu-satunya yang gak punya masa depan. Wah itu just struck me man. Gue bilang gila, jadi gue dari kecil. Dan gue inget banget waktu kecil itu juga ada ke rumah om, dan ada tukang kuamial peramal gitu ya. Gue dipanggil gitu, dilihat tangannya, dilihat mukanya. Yang pertama dia ngomong tau gak, wah lu akan punya istri 3 lu. Wah makanya gue waktu itu masih umur 10 kali ya, 11 umur 10. Gue bilang, 3. Tapi terus dia bisik-bisik sama om gue. Dia bilang, ini anak gak akan lewat umur 40. Wow. Dia umurnya pendek. Gitu. Wow. Jadi lu bayangin gue dari umur segitu tuh udah tahu gagal, bakal mati muda, ada dosa-dosa perzinahan. Wow.
itu haunted gue banget sih. Gila ya. Sehingga kalau sampai hari ini I can be me today, Iya, iya. gue sampai nggak percaya sih. Emang That's Tuhan, through the grace but of God. God is Iya, good, man. iya. Apakah itu salah satu juga karena minder itu mainnya pilihnya instrumennya drum biar ngumpet di belakang? Nah, itu main drum karena bokap pikir yang paling manly kan drum gitu. Gebuk gitu ya. iya, Gue iya. disuruh belajar judo, belajar bela diri macam-macam supaya menunjukkan manly gue, berani gitu loh. Lu berantem kayak di sekolah karena gue benar-benar minder, man. Ya, Disuruh berantem. the background is ya gue udah pernah khotbahkan ini, and I love you papa, bukan mama, bukannya berarti blame them, but Yeah. karena mereka nggak ngerti Tuhan waktu itu. Mereka married muda banget, papa masih sekolah di Jepang, tiba-tiba mama hamil karena mereka married, dan lalu seperti kayak sempat mau digugurkan. Dia bilang, aduh I'm still young, nggak ready jadi papa gitu. Iya, iya. Dan that kind of spirit, walaupun akhirnya gue lahir juga, nyokap udah minum obat apa, I'm stillborn, tapi broken inside. Nah, dan gue ingat banget karena mereka masih sekolah di Jepang, gue umur 3 bulan waktu itu diseparated sama orang tua. Oma gue bawa balik ke Jakarta karena bokap gue mau nyelesain sekolahnya kan gak bisa kalau Iya. ada babies. Jadi Iya, that's why itu builded from the rejected spirit, pisah sama orang tua balik ke Jakarta, udah hamil lagi dengan adik gue. Dan first reaction pertama ketemu nyokap, bokap, gue datang ke mama papa kayak panggil nama. Karena setiap pagi oma gue bilang, ini loh yang namanya mama, yang namanya papa. Jadi gue mama papa is not relationship, is name. Oh. Jadi waktu mereka datang, gue langsung panggil mama, papa. Mereka senang banget kan. Iya. Tapi setelah peluk sebentar, gue lari lagi ke babysitter. Karena the babysitter is, well actually my mom. Karena tiap hari dia, Iya. tahu gak nyokap gue marah kan. Ah, Dia pecat hari itu juga. Babysitter ya? gue. wow. Jadi lu bisa bayangin, ada spirit, rejected spirit waktu karena di kandungan. Dipisahin sama orang tua 2 tahun. Begitu ketemu, the only orang yang deket sama gue tiap hari yang bisa nemenin dipecat. Itu sampai oma gue bilang, gue sakit selama hampir 1 bulan, nggak bisa makan karena nah itu affect me. Tapi ya, Wow. kalau sampai hari ini ya, Bill, gue gak ngerti how come the fatherless. One day, gue pernah seorang dari CBN Filipina datang ke Jakarta, cuman want to find me gitu ya. Akhirnya bilang, why me? Karena orang-orang waktu itu dia lagi mau buat satu dokumentasi mengenai kegerakan youth di Indonesia. Iya. Dan everybody mention your name gitu. Tiba-tiba gue kayak pause, gue bilang, gue ini kan fatherless dulu gitu loh. Kenapa sekarang orang bisa tanda kutip waktu itu bilang, if you want to make a father of generation, lu ketemu Andi Cokro. Dia punya hati banget buat generasi. Jadi situ gue langsung bilang, Tuhan tuh kalau bercanda, Tuhan kalau kerja tuh gak tanggung loh. Oh Iya, ya, best iya, aja yang iya. sakit bisa jadi yang Iya. dia bisa rubah gue, bro. I mean like dulu gue untuk ngomong 1 menit perlu mujizat, sekarang production tim gue, Pastor, you are too long. Stop. So you fathering a generation from a fatherless experience. Iya, Iya kan? iya. Wah, dahsyat. Itu yang gara-gara lihat betapa menderita aja orang fatherless ya. Iya. You punya semuanya. Iya, I have everything, probably like family business, money. Iya. Tapi bokap gue akhirnya waktu itu karena gak tahu, dia akhirnya cintain gue cuma gue kasih apa aja deh. Karena dia merasa bersalah juga, pernah mau gugurin gue, dia kasih apa aja gue mau. Dia love language, dia pikir gue kasih apa aja. Love language-nya harta sama uang. Iya, sama sampai adek gue tuh pernah ngiri. Lu dikasih apa aja lo, padahal lu orangnya sesat. Karena gue hancur benar-benar karena fatherless itu gue coba segala macam yang rusak juga gitu. Sehingga orang kadang-kadang adek gue bilang, kenapa lu begitu dikasih semua, sempat kayak tanda kutip iri gitu. Tapi gue bilang sama adek gue, kau buat tuker tempat sama lo. Gue lebih suka dimarahin, gue lebih suka dijewer sama papa mama daripada cuman dibiarin dan diberkati. Iya. It's how kita salah konsep seringkali mengenai kasih Bapa gitu. Iya. Sejak itu gue harus bilang, Tuhan kalau saya dikasih kesempatan, I want to
raise up a fatherless ini jadi yang punya bapak gitu. Wow. Dan ternyata banyak banget di luar sana yang fatherless generation. Dan gue pernah nanya sama seorang teman ya, couple ya datang ke kita gitu. Terus satu hal, karena udah aware juga sama ini, gue tanya sama pacarnya lah, salah satu ceweknya gitu. Ceweknya, kita nanya sama ceweknya, kamu punya pacar ini ya, cemburuan, terus obsesif, posesif gitu. Terus dia tanya, kok kakak tahu? Karena tadi kita udah ngomong sama dia, dan dia bilang dia betul-betul kepahitan sama bapaknya. Nah itu adalah hasil dari karena kepahitan itu, fatherless experience, dia jadi insecure segala macam gitu-gitu. Terus kita akhirnya bilang sama mereka, sebelum kalian beresin ini, kalian will have a destructive relationship. Karena itu bener gak? Kalau pernah ditemui juga dong pasti. Gua call it orphan spirit. Orphan spirit, ya. Lu bisa punya bapak ibu lengkap, bahagia di luar, tapi you know it, anak orphan tuh, I love atlet. Gue bukan dia ngejudge banyak anak orphan yang udah berubah. Tapi the real orphan itu kan the hari dimana orang ngunjungin, dia akan dress up, dia akan give the best smile, give the best look, kayak hush puppies gitu kan. Pick me, come on, I'm a good child, come on, come on dong, aku mau pulang gitu kan. Ya kan. Berapa kita nyembah cuman kayak gitu. Aduh, come on guys, I want to look good gitu ya. Kita akhirnya jadi orang nggak real. Kita coba untuk apa ya? Nggak jadi worshippers tapi jadi performers. Selama lu bayar gua kan performers. Selama lu mau bayar gua 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, gua nyanyi deh, gua nangis deh. Tapi dan dia nggak sadar dia punya. Nggak sadar that's orphan spirit. Artinya you have to prove something. Supaya orang bisa terima roh yatim itu ya. Dan biasanya anak yatim kalau lagi dapat sesuatu, udah dapat terus mau diminta lagi, itu bisa ngegerem lo bro. Kayak orang fight it karena dia treasure it. Dia bilang this is mine. Jadi possessive banget. Makanya cemburuan segala macam itu karena dia bilang dia pernah lost something, begitu dapat nggak boleh lepas. Gua pegangin nih. Gua akan. Nah saking posesifnya dia akan menjadi. Nah itu kan bahaya ketika masuk ke dalam sebuah relationship ya. It is true. Jadi lagi pacaran, dikit-dikit cemburu, dikit-dikit sensitif, dikit-dikit nanyain ada di mana. Pokoknya nggak pernah percayaan gitu. Ya benar, seperti gue udah pemiliki lo nggak boleh lepas dari gue. Dan masalah nggak pernah satisfied. Itu juga salah satu father. Tidak pernah satisfied. Bill, I have to confess this karena gue juga udah ngomong ini, and my wife approve it. Gue pernah jatuh. Walaupun gue udah melayani, but that orphan spirit ternyata belum bersih banget sama gue. Malah gue bilang tadi, I cover it. Gue di tengah-tengah lagi dipakai Tuhan bro. And I fall into sin, adultery. Tapi emang gue bisa lihat simptom itu ada. Mawar bilang, kenapa ya lu kayak ada satu certain season gitu, setiap tahun gitu kayaknya gue start flirting with other women. Istri gue udah kasih the best dia. Dan gue nggak tahu. Dan ternyata ini itu ada sesuatu. Ya? Ada bolong besar di sini. Ternyata gue belum sembuh. Jadi pelayanan juga nggak jamin. Nggak jamin bro. Disuruh. Gue menjadi penuh karena pelayanan. Nah itu yang salah tuh. Kita kadang-kadang memenuhi lobang di sini itu padahal kan lobang itu harus dipenuhi dengan firman, bukan dengan pelayanan. Karena once you nggak melayani kosong lagi tuh. Nah di situ lah waktu gue lagi kayak Daud lagi santai di situ lah boom jatuh. Gue nggak pernah seneng banget menceritakan kejatuhan ini, tapi thankful for that lembah. Gue bisa lihat Lia istri gue beda. Karena gue dulu didik sama satu keluarga yang laki harus jajah wanita. Artinya gini, gue bukannya against my family culture, tapi dulu gitu. Pokoknya kalau kita cari bos, cari manajer dulu, gak boleh dikatakan istri tanda kutip. Lu harus perkasa gitu. Jadi itu disuntikan ke gue. Jadi waktu itu gue married dengan Lia. Gue anggap dia cuman lu cuman helper gitu. Akhirnya karena kejatuhan gue itu gue bisa lihat the beauty of the women of God yang memutuskan gak against me tapi kneel down with me. Ingatin lagi ingat kok. Gue sempat bilang, oh man, gue gak akan balik deh melayani lagi. Mana bisa, udah jatuh kayak begini. Tapi Lia yang
selama masa sabbatical dia bilang, come on, we can do it. Wow. And gradually. Wow. Memang makanya kesembuhan itu terus tiap hari kita harus dia. Karena kita nggak sadar. Tuhan betul-betul kirim seorang penolong. Buat hidupnya seorang Andi Cokro berarti. And That's amazing. we have become a partner dari praise and worship dulu, sama-sama departemen musik, fall in love departemen musik, dan melayani sampai hari. Jadi ketemunya di pelayanan ya? Di pelayanan di Jakarta Press Center. Actually itu waktu yang gue bilang gue main di Jakarta Press Center. Nah, dia datang as a singer, gue drummer. Sejak itu kita boleh ngobrol, doa. Ini zaman-zamannya waktu ada juga main di Karsa Pemuda itu di saat itu. Jadi memang saya dan Lia dulu adalah anggota worship timnya Pak Niko yang pertama-tama pertama kali. Waktu itu masih GBB Tani kan. GBB Karsa Pemuda. Jadi situ kita pertama-tama. Jadi ada almarhum Patrick Umase. I'm the first drummer nih. The first drummernya Pak Niko. Tapi waktu itu lagu gampang men. Lagu 8 beat 16 beat. Sekarang lagu amburadul susah banget main drum sekarang. My son is also a drummer. He's 19 this year. Come on. Ya dan gue karena suka rock jadi gue jajalin dia musik rock. Jadi dia demennya mainnya agak keras. Jadi dia demennya nontonnya Dream Theater lah, Foo Fighters lah. Jadi mainnya yang ya pokoknya rock banget gitu. Jadi kalau gue dengar ada drummer, gue selalu kuping gue langsung. Wow. Ini berarti di zaman-zaman masih almarhum Patrick Umase. Masih. Ada di situ. I was with him. Pak Weliar count tuh. Oh ya, Weliar actually come after 3 tahun ya. Oke. 2 tahun setelah 2 tahun dia baru bergabung. Banyak great worshipper loh yang lahir Pak dari situ. Pak Johan, Pak Robert, Lemen Lea, Lani. Wow, amazing. All that my kakak-kakak saya lah. Saya dulu paling kecil. Dibully lah sama mereka. But I love mulai dari Disciples sampai akhirnya jadi Symphony Music. Wow. Dan kemarin datang ke Symphony Worship punya concert, they honor us the senior. I'm old man. Sekarang ada gereja di Pondok Indah. Pondok Indah, Grace. Kalau mau pergi ke gerejanya Pastor Andi Cokro, ke Pondok Indah 1, 2, atau 3? Sekarang kita masih di, sebetulnya kita ada di Piot 6, Pondok Indah Office Tower 6, tapi nempel banget sama PIM 3, which is our door itu di food courtnya PIM 3 sebetulnya. Di food courtnya PIM 3, Grow Community Church. Namanya Grow Community Church. Grow Community Church di sana kita ada 5 kali kebaktian dan tapi doain kita sih memang udah nggak cukup. Soalnya kita kan dulu dari Gandaria City 2015 Tuhan dan Pak Niko assign me as a pastor di sana 2015. Tempatnya gede. Berapa lama tuh ya di Gandaria ya? 2015 sampai 2 tahun lalu, which is kita hampir berapa ya? 9 tahun. Gue pernah nonton konsernya Cassiopeia di situ ya. Di gereja lo. Iya. Skino. Mereka sewa di situ betul. Iya, dan tapi once again saya ingat banget 2 tahun lalu suddenly tiba-tiba pemimpin mau bilang kita nggak perpanjang, you have to move. Itu satu era lagi bro. Itu sempat orphan spirit gue diuji. Which is the building mau diambil. Gue bilang why kan gedung kita lagi bertumbuh nih. Dia pakai alasan segala. Enggak, kita nggak perpanjang. Padahal itu kita nggak, biasanya kan tinggal ngomong kalau harga. Let's talk about price. Bukannya gue punya duit tapi ya. Dan sudah bertahun-tahun di sana. Tapi kita kan sayang kalau cuma menambah segini, kalau kita bisa. Gak bisa. Dan I try everything Bill. I mean connection, power. Gue sampai manusiawi banget lah gue, sampai gue pakai general untuk datengin owner untuk persuade. Tapi kayak Tuhan tutup pintu gitu loh. Sampai satu hari Lia bilang, maybe God close the door to open the new door. Wah, gue langsung diam. Di situ gue bilang, iya ya. Karena udah nyaman di situ. Udah nyaman banget dan we are growing. Waktu itu kita lagi growing banget. Gue pernah khotbah di situ, tapi bukan gerejanya Gandaria. Waktu itu JCC pakai situ. Iya, pernah kan? Betul. Karena emang kita sering kali join, karena waktu itu kalau JCC nggak bisa di sana, dia akan betul banget.
everything is good. Yeah. Semuanya lagi growing, kita lagi nikmatin pertumbuhan kita, and that happened. Dibilang sempat pahit, yes. Wow. Orphan spirit gue mulai berontak lagi, gue mulai marah. Apalagi setelah dengar ternyata setelah gue tanya langsung ke manajemen, sebenarnya apa sih? The reason, well ada other churches mau pakai. Wah di situ gue itu kayaknya nggak bisa terima pertama. Jemaat sempat nggak terima, tapi tiba-tiba Tuhan kayak bilang, lu marah kalau ada gereja yang mau pakai tempat ini. Puji Tuhan lu gereja kalau ini jadi klub malam lu lebih senang gitu. Wah di situ gue langsung berlutut bro, gue bilang, gue langsung ngomong di panggung, gue bilang, we are moving. Wow. I just feel it like walaupun yang kita bayangkan dalam 7 bulan kita harus pindahin 4.000 orang kan nggak gampang bro. Tempat di mana di Jakarta Selatan kan mahal-mahal dan kalau build nggak mungkin. Dalam 7 bulan you have to move 4.000 orang. Yeah, but God works in a mighty way. Thank you untuk Pondok Indah Mall yang sebelumnya udah puluhan tahun tertutup untuk gereja. Tiba-tiba my good friend Joshua Supit bilang, gue dapat tempat di sini. Dan gue bilang, Josh, bisa nggak gue masuk sana juga? Tolongin dong. Tapi tempatnya nggak ada yang gede. But I remember I just gambling, karena udah keliling semua kan, nggak ada tempat yang sanggup terus gitu. Ada cuma 400 kursi. Akhirnya ya kita ke PIM bilang, malah yang luar biasa pergi, Pak kami udah tungguin. Wow. Udah denger nih ada gereja yang dikeluarin katanya dan di Jakarta Selatan. Kami udah nungguin kapan nih timnya Grow datang. Jadi it's a short meeting. Walaupun gak gampang karena sempat negosiasi panjang. Bahkan sempat mau gagal juga. Gak tahu kenapa bisa sempat mau digagalin. Tapi akhirnya berhasil kita pindah. Walaupun we are smaller. Dari 1.500 seat ke 800 seat sekarang. Dari 1.500 yang di Gandaria jadi 800. Jadi kita bayangin Bill, you have to do 5 services. Yang which is biaya akan membengkak semuanya dan pindah ke PIM jauh lebih mahal. But God did it one more time. God proved. Wow. Dan secara itu yang gue menang, gue makin menang dari orphan spirit gue karena akhirnya gue mau ucap syukur. And I bless the church yang gantiin kita. Saya bilang justru waktu perang di multimedia, di sosial media sempat kan ya jemaat sama jemaat lah saling membela gitu kan waktu gereja itu mulai buka, mulai berapa ya gue harus akui jemaat gue yang agak marah masih iya sih lu mulai saling bela kan. Langsung gue di mimbar minggunya bilang stop talking about that. Let's bless them, let's celebrate our brothers punya season dan kita akan ini doain kita lagi negosiasi dengan mau dapat tempat yang lebih besar. At least bisa. Karena kalau acara khusus sampai kita udah nggak cukup dan kita harus sewa City Hall. Dan kalau lebih besar berapa seat nanti? Kalau di atasnya 800. Segede, tapi lumayan lah. Paling nggak udah 1.300. Paling nggak udah nggak jauh. Dan tempatnya lebih. Kalau yang tempat sekarang ya kayak nggak manusiawi kalau lihat tempat kita bentuknya L. Dan bentuk ini orang kalau khotbah harus ke kanan ke kiri dan jarak first row ke panggung cuma 50 cm. Nggak manusiawi lah, kos-kosan banget. Sesek, orang juga udah nggak nyaman dan nggak aman menurut gue sih. Tapi puji Tuhan di masa-masa ruang kos ini justru lebih akrab cuma. Everything kita happen for a reason ya. Kita jangan hakimin Tuhan dalam satu season lah. Ternyata sekarang thank you Lord Tuhan pindahin karena lebih kompak. Community naik, cell group naik, orang-orang merasa belong. Rasa belongnya itu yang nggak bisa dibeli, bro. Pastor, what can we do? Dulu orang mah sekarang nyaman, orang juga ini gereja udah nyaman, udahlah, nggak perlu gua tolong. Karena kita. Jadi sekarang more intimate berarti ya? Karena waktu itu gue ingat banget my mentor Jeffrey Rahmat bilang, di waktunya lu berani minta tolong sama Tuhan udah pasti, tapi keberanian ngomong, guys help me. Pertama kali gue bukan rasa kayak orang nggak punya pengharapan, tapi I need your help. Kalau ada yang punya koneksi, kontraktor, itu membuat waktu gue tanya, can you help me? Jemaat tuh appreciate bahwa, wah pastor gue nggak Superman, ternyata dia need help. Dan mereka tolong banget. Dan itu nggak bisa dibeli. Rasa belong to the home. Itu yang nggak bisa dibeli sih. Tapi dari tadi keren banget sih. My orphan spirit got tested. Itu luar biasa sih. Maksudnya
udah dibebaskan dari itu, tapi every now and then iblis tahu kelemahannya kan. Dia serang lagi ke daerah itu lagi. Dan you needed seorang helper, ya adalah istri sendiri yang bilang udahlah. Pintu ditutup, we have to move on. Again, Holy Spirit bisa bicara dari dalam case ini seorang istri yang luar biasa yang kasih tahu ini, dan ternyata memang ada di balik pintu yang seolah-olah nggak pengen dimasukin ke sana, ada more intimate experience sama jemaat. So true. Yeah. Ya, bahkan over the spirit itu seringkali membuat gue kadang jadi kontrasnya, gue bukannya positif, gue terlalu baik. Karena gambar gue father tuh harus royal. Itu yang gue sempat bergumul juga. Jadi sempat jadi gembala yang okay. Mau telat, mau nggak datang, that's fine gitu ya. Nah, bukannya berarti jadi dulu yang gue pernah bertumbuh yang sangat tentara Allah, disiplin, gue sempat come on man, be home. Tapi sempat Tuhan bilang no, that's not father all about. Father ada waktunya pakai tongkat, ada waktunya peluk. Di situ gue belajar banyak untuk to speak authority without harus melukai gitu ya. Itu yang gue banyak belajar sih. Dan seorang Andi Cokro, gue dengar suka main Vespa. That's my me time. Itu your hobby stress gue ya. Betulnya bukannya Vespa, tapi mulai dulu Harley. With my buddy Pastor Billy Nyotora Harjo, dulu kita berdua sering Harleyan, ketemu Joshua Supit juga di sana. Tapi setelah sempat kecelakaan, tangan sempat patah, istri dan orang tua tidak merestui, Harley-nya dijual. Sekarang ya Vespa cukup lah. Vespa, Vespa is good man. Dengar suaranya, dengan. Why Vespa? Is it like karena dia klasik atau apa? Klasik, the value. I think gue belajar the value-nya bahwa lu boleh tua, ya jangan takut. Karena tua adalah satu hal yang nggak bisa kita hindari. The new generation always gonna replace you. Makanya gue sering kali ngomong sama para pastor, come on man, buat gue regenerasi is menunjukkan kita akan jadi klasik. And lihat waktu COVID kan justru yang klasik-klasik ini tiba-tiba muncul kembali. Betul. Kita akan tetap jadi klasik dan akan tua. Tapi biarlah orang melihat kita. Jadi waktu gue lihat Vespa itu bilang bahwa pelayanan lu bukan karena jabatan. Lu bisa udah nggak di situ, tapi gue selalu bilang gue nggak youth pastor lagi, gue nggak kakak youth lagi. Bahkan gue karena ngomong di youth udah nggak relevan. Sama anak-anak gue bilang, Dad, your joke is so om-om. That's joke. But I remember last year I dare myself untuk bicara di retreatnya anak-anak youth gue lagi. Dan gue gak kuat, gue cuma bilang Jesus love you. And that word spoke power bro. Gue cuma mulai gitu, anak-anak start nangis. Come to the panggung bilang, Pastor can you hug me? Dan tiba-tiba hadir Tuhan, boom gitu aja. Gue bukan berarti anak-anak, tapi saya percaya that calling itu bisa dikenalin bukan tanpa lu pakai kartu nama. Gue youth pastor nih, gue khusus anak-anak muda nih, nggak perlu lah. Kenapa gue mention Vespa? Karena pertama kali gue ngobrol di telepon sama Pastor Andi itu pas dia lagi naik Vespa sama teman-teman gue. Pertama kali. Terus dia bilang, di depan gue ada Pastor Andi nih. Gue ngomong sama dia. That's true. Itu pertama kali tuh. Pertama kali ngobrol, terus kita mulai janji-janjian. Dan itu pertama kali. Terus gue tanya, dia suka Vespa. Wah, dia suka Vespa banget nih, dia bilang gitu. Lu suka Vespa juga, Bill? Gue suka aja, tapi gue I'm not a rider lah. Gue bahkan kalau naik potongan lu mau rider banget bro. Kalau banyak yang bilang begitu. Tapi gue kagok banget kalau naik motor. Lu pakai jaket kulit like Harley aja udah orang takut. Orang udah banyak bilang, Bill lu naik Harley cocok banget, Bill. Lu botak lagi lu. Udah fan diesel banget. So kalau di satu sisi setelah tadi lihat gereja, what's perspektif from Pastor Andi Cokro tentang politik gereja? Karena dimanapun juga kita pasti akan ngelihat politik gereja, organisasi, dan gimana sih caranya? Karena banyak orang yang kesel juga kan ngeliatinnya kan. Karena you been in politik gereja pastinya. A lot. Cerita yang udah ada di luar. Tapi begini ya, ujung-ujungnya aku selalu bilang begini, relationship
beyond membership. Wow. And I mean it. Gue suka bilang orang-orang yang ada di musimnya sama gue, ada orang-orang musimnya juga nggak sama gue. And I celebrate waktu dia masuk, juga celebrate waktu dia keluar. Bukan syukuran dia keluar, tapi let me honor you. Karena season itu penting buat gue, di mana kita. Jadi hubungan itu nggak harus karena lu di sisi gue, lu ada di gereja gue, lu ada sepaham sama gue, baru kita jadi. That's why let's completing each other, bukan competing each other. Itu yang selalu menjadi, gue makanya berapa episode lalu my good friend Juan, kita sampai hari ini makanya gue bilang Juan, let's build the real friendship. Di mana kita nggak cuman hanya mau kelihatan asal punya teman, tapi benar-benar body system. And mungkin kalau yang pernah lihat IG kita dulu ada namanya 5 sekawan. Walaupun 5 sekawan ditested juga kita karena kesibukan, bukan karena kita nggak mau kumpul lagi, sibuk banget semua. Pak Josi, I miss you. Susah banget tuh kumpul karena semua lagi bangun gedung nih. 5 sekawan nih. Andy Cokro, Juan Mogi, Joshua Supit, Edward Supit sama Yosia Adisaputra. Kita sempat berlima karena ada satu season di mana kita benar-benar lagi building the community, especially me. Gue dapat banget body system dari mereka karena gak gampang. Karena mau nggak mau emang namanya political, ya selalu lah setiap ini ya pasti di satu season gue pernah being alone di rumah sendiri, kayak excluded karena tiba-tiba karena politik tiba-tiba gue harus fight alone. Dan gue gak nyalain keadaan itu karena memang susah buat seseorang yang memang mungkin sedang dalam season yang harus disendirikan dan memang harus buktikan buah-buahnya dulu. I don't blame proses waktu itu karena emang orang lagi mau lihat, gue mau lihat Andi itu bisa gak sih gitu loh. Buah-buah Tuhan ada gak sih gitu. Dan I know it this time. Jadi di situ loh waktu tengah-tengah gue lagi penuh pressure, nggak pernah ada yang bisa gue curhat. Teman-teman yang dulu dekat tiba-tiba mulai menjauh, dan disitulah tiba-tiba 5 sekawan itu Tuhan kasih in the right season. Di season itu justru season itu mereka, itu buat gue call mereka, guys video call, mau nangis nih, gue bilang gak kuat nih. Dan many times bro, gue bukannya cengeng dan lemah, tapi gue harus ngakuin gue sempat mau give up. Kayak gak worth it. Gue kan ninggalin bisnis gue tinggalin semua. Gue inget banget 2015 when I mau jadi gembala, tiba-tiba bokap gue bilang, papa udah ready lepasin kamu. Itu gak pernah loh bokap gue. Gue suruh berlutut, bokap gue lepasin blessing. Ya by the way bokap gue kan jadi wakilnya Pak Niko sejak gereja awal juga. How God changed my dad. Walaupun dalam hatinya ini kan anak sulung gue, penerus gue. Tapi gue inget banget waktu gue decided untuk mulai grow, my dad say, go with my blessing. Go with my blessing. Dan itu yang gue penting, selain Pak Niko punya blessing, my dad punya blessing, I go with that blessing. Sampai hari ini gak bebas dari jatuh dan bangun, tapi justru lewat itulah mulai ngerti banget sih rencana Tuhan. So again communities ya. Komunitas itu segala-galanya, dan satu hal yang tadi gue diberkati banget, we're completing each other, not competing against each other. Itu gokil banget sih. Maksudnya seringkali ada orang yang kita pikir ada di kubu kita, dan ketika dia decide untuk pergi ke tempat yang lain atau chapter yang baru, kita kayak orang kembali orphan spirit ya mungkin Kita jadi gak suka, kita bahkan musuhin dia, bisa silent treatment loh. Bisa silent treatment atau orang gitu. Gue gak mau ngejudge sih ya, ada orang, tapi ya mungkin ada begitu. Mungkin gue selalu bilang hurt people. Orang yang mungkin masih ada sakit, tanpa dia sadari akan nyakiti orang. Gue juga gitu. I hurt my wife, I hurt my children. Lu bisa bayangin sempat satu musim anak-anak gue mau lari dari gereja bro. Anak gue yang kedua sempat gue ketemuin lagi makan di Gandaresi sendirian lagi nangis. Anak gue bilang, Dad, I hate church. Can we stop talking about church? Gue kan kaget. Ini anak sendiri yang ngomong. Dia kena depresi berat. Dia sempat hilang setahun di Boston, gak gereja segala macam.
But I remember sampai gue bilang sama Lia, gue mau lu kehilangan semua. Gue tinggalin hari ini juga. I fly to Boston lah untuk temenin anak gue. Iya. Anak gue yang pertama yang sekarang Tuhan puji Tuhan lagi pakai Ines dahsyat di worship leader. Tiba-tiba dia bisa malam tuh bisa video call sama Sydney, sama Andi, sama Rita, sama Joshua Harton. Orang-orang yang lagi dipakai di zaman ini. Anak gue baru 28 tahun bisa satu kegerakan sama mereka. Iya, iya. Tapi Ines 3 tahun lalu sempat gone. Wow. Gue pernah lihat tangannya penuh scratches. Lu bayangin, gue pernah khotbah mengenai orang yang nyakitin diri karena panik kan. Ini anak sendiri. Tiba-tiba anak gue. Gue ingat gue malam itu gue yang nyembuhin dia, gue lari ke Ines. Nggak bilang gue doain apa, gue peluk dia. I want my daughter back, God. Wow. Itu gue cuma bilang gitu. I want my daughter back. I want my daughter back. Gue cuma ngomong gitu. Dan that word itu touch Ines. Dan Ines ciptain lagu Di Rumah Bapa Aku Diterima. Itu lagu itu tuh jadi lagu yang buat gue kalau altar call mengenai hati Bapa. Dia tulis itu. Di Rumah Bapa Aku Terima, Aku Dikasih. Karena dia dengar kata itu. I want my daughter back. Iya, iya. Gue udah lupain waktu itu semua pelayanan bro. Cuma jadi altar call ribuan anak muda kalau anak kita sendiri justru rejected. Wow. And that's for me. Untuk benar-benar ngerti Tuhan sih. Iya, iya, iya. You've been through a lot ya. Gila juga ya ceritanya. Dan tapi itu yang membuat gue ya selain gue lebih tua dari umur gue, tapi it formed me. It formed me. Yes. Ngelewatin sebuah perpisahan sama gereja, melewati sebuah tempat yang harus dikosongkan karena mau diberikan orang lain, cari tempat baru, pergumulan sama anak, pergumulan di pernikahan. Berarti kalau kita lihat Andy Cokro hari ini betul-betul kita lihat the grace of God. Ya. Bukan kuat dan gagahnya seorang pastor Andy Cokro. We are witnessing a grace of God in you. Itu yang gue bilang, waktu Tuhan tuh waktu yang dahsyat. Justru di waktu kita udah gak mau, di waktu kita kayak udah gak ngejar, di situ Tuhan kasih. Iya, iya. Siapa sih yang gak mau waktu itu the glamour in the pulpit? Bahkan sempat waktu gue mulai gereja sempat itu, dia mau cari panggung. Tapi justru itu yang pertama di crush sama Tuhan. Wow. Di semua hal yang gue di crush di situ. Sampai lah nggak ada lagi appetite untuk naik panggung. Justru disitulah Tuhan bela. Disitulah Tuhan buktikan bahwa it's not about the stage. Iya, iya, iya. Lu bisa begitu glamor di stage, tapi kalau Tuhan nggak serta lu juga, it's gonna be hard. Berarti semua proses ini ujungnya cuma satu, mengubahkan kita, that's it. Iya. Iya. Jadi gue sempat bilang sih sama Juan, coba gue bisa kayak Michael Gunawan yang di ISCS atau teman-teman muda sekarang yang gila umur 29-30 jadi pastor. Kenapa gue baru 42 waktu itu kan? 43 bahkan. 43. Gue merasa terlalu telat. Ternyata enggak. Kalau gue mungkin 30-an gereja gue udah ambruk kali. Terlalu ambisi, terlalu nafsu, terlalu everybody has their own DNA lah ya. Akhirnya karena gue tahu Andi 30 tahun ada Andi yang paling nekat gitu. Andi yang nggak yang berani semua tapi nggak pakai perhitungan. Dulu kuliah di mana? Di Seattle. Okay. I love That's Seattle. my favorite city. Actually that's why gue mulai FGF Seattle waktu itu. Probably I'm the founder of FGF Seattle. Okay. Thank you FGF dan Pastor Sammy yang sekarang presiden FGF juga kebetulan ada rohani gue di sana dan dari Seattle. Anak-anak gue makanya begitu kuliah Seattle. Gak ada kota lain selain Seattle. Ada teman-teman baik gue yang bekas IFGF Seattle sekarang udah pindah Jakarta. Ya ada namanya Wilda, Bonnie, Gustav. Ya itu bekas IFGF Seattle. Wow. Dan itu my favorite city. Gue gak pernah tinggal di sana. Gue dulu tinggal di Oklahoma. Pacar gue di Oregon, gue sering ke Oregon. Oregon gitu. Sering ke atas. Hujan 9 bulan setahun. But that's what I miss. I miss Seattle, rainy, gloomy day. Iya. Terus akhirnya gue nikahnya dulu di Vancouver. So we go down di kota Vancouver karena mertua tinggal di situ. Okay. Jadi kita selalu ke border ke Seattle, ke Tulalip outlet. The outlet, yes. Dulu university apa di sana? Seattle U. Seattle U, oke. Seattle U.
Lalu anak gue ada di Yuda, ada di Setel juga. Oke. Yeah. Beautiful city with great coffee. It is great coffee. Great coffee. Name it. Dulu nggak ada yang mau ke Starbucks ke Shuttle Bus karena di setiap berapa meter ada mesin espresso. Iya. Karena kan hujan itu buat orang selalu. Tahun 70 our family business supply the first Sumatra coffee to Starbucks. Yeah. Wow. Jadi waktu itu Immanuel itu masih usia 3 tahun. Kita struggle with mau cetak buku. Papa sama Om itu lagi bisnis kopi. Tiba-tiba dapat telex tahun 70. Dari sebuah gerai kopi namanya Starbucks. Kita nggak pernah tahu itu kan jadi besar. Ya, dong itu belum besar. Itu namanya dari Pike Place. Mereka kirim sampel kopinya. Jadi the first Sumatra coffee yang diterima sama Starbucks itu dari kita. Wow. Jadi kita dapat cek dolar tahun 70. Cek itu kita akhirnya cetakin buku sama traktat. Sehingga kita bisa kirim ke daerah, ke pendeta-pendeta. Jadi waktu Starbucks buka di Indonesia, Papa sama Om bilang, wah kita dulu first supplier ke Starbucks. Jadi Tuhan pertemukan kita dengan Starbucks tahun 70. Makanya kalau ke Seattle selalu senang banget kalau ke situ tuh. Iya. I love Seattle. Tahun berapa di sana? Saya tahun 90 sampai 95 ada di Seattle. Tapi sempat balik lagi tahun 99 sampai 2001 akhir. 2002 awal actually. Waktu itu balik untuk mulai gereja-gereja di bawah Pak Niko di Seattle di. Gue berarti ada di kota itu pas lu ada di situ. Karena waktu tahun 90 sampai 90. Jadi gue berangkat ke Amerika 86. Di tahun awal-awal 90 gue punya pacar di Oregon. Dari tahun 90 sampai 93 itu gue bolak-balik dari Eugene, Oregon pergi ke Seattle. Jalan ke sana bolak-balik. So we were in the same city saat itu. Kita pernah di satu restoran kali. Mungkin jangan-jangan. Thank you banget Pastor Andy. Sama-sama Bill. Thank you so much udah sharing your testimony and awesome testimony. Thank you so much. Dan gue berdoa nanti tempat yang baru terus jadi berkat. Dan yang gue seneng banget adalah when you told me that you catch that fathering spirit in you. Karena pernah jadi orphan spirit. Yes. Dan itu keren banget. Dan itu yang this generation needs. Alright. Dan makanya gue gak heran ponakan gue suka banget ke gereja lo. Dan dia bilang itu sih gokil kalau udah khotbah gue dijamah Tuhan bla 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 segala macam. Jadi I'm so thankful that this generation have you. Dan kalau dengar kesaksian dari tadi ini benar-benar through the grace of God. Silakan untuk sahabat kopi pesan-pesan dari seorang Pastor Andi Cokro. Go ahead. Kalau aku boleh ngomong di akhir, thank you for this podcast, thank you Bill untuk kasih platform buat banyak hamba Tuhan to be real. I think kalau message sekarang adalah just be real. Dunia udah penuh dengan make up, filter. Susah banget ya akhir kita menjadi real. Naaman harus buka bajunya untuk sembuh. I think yuk kita ajarin ke keluarga kita, ke generasi kita. Can you be real? Doa menjadi bukan cuman kemasan kata-kata indah, tapi the real shout. Karena the original itu nggak akan bisa, mau apapun dibuang dimanapun akan kelihatan tetap original. Yes. Yang KW bisa sama, tapi pada ujungnya akan kelihatan yang KW. Gitu. Amazing. Yes. Thank you Pastor Andi. Sama-sama Bill. Sahabat kopi, yang saya tangkap tadi di terakhir, Naaman harus buka baju supaya ketika dia menjadi dirinya sendiri, justru pemulihan terjadi. So be real, and dimanapun kita berada, ingat bahwa apapun masa lalumu itu bukan identitasmu, dan ingat semua kegagalanmu Tuhan bisa pakai membawa kebaikan, dan di ujung daripada ini semuanya nama Tuhan dimuliakan. From me, from Pastor Andi Cokro, jangan lupa subscribe dan like, jangan juga share Bill's Coffee Table di YouTube, di IG dan juga di TikTok. Until next time, God bless you. God bless.